Menurut Hukema, keselamatan diberi oleh Allah sebagai suatu anugerah tanpa campur tangan manusia. Karena dari awal kita telah mati oleh dosa sehingga tidak mampu untuk menyelamatkan diri sendiri. Menurut Si Hombing 2020, manusia diselamatkan karena anugerah dari Allah, kasih Allah yang begitu besar atas manusia sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang juga terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Dalam Titus 3 ayat 5 dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat Allah, rahmatnya, dan oleh pembaharuan yang telah dikerjakan Roh Kudus. Menurut Palmer 2005, manusia dilahirkan kembali lewat pelayanan Roh Kudus. Menurut Bavinck dalam bukunya, meski kita telah diselamatkan dan pada dasarnya telah dimasukkan dalam covenant oleh Allah sejak lahir, namun bukan berarti kita bersifat pasif, karena itu belum cukup. Karena pada dasarnya, semua bergantung pada iman yang menyelamatkan. Menurut Gibson dan kawan-kawan dalam bukunya, kita mampu dan mau mengerjakan keselamatan itu karena Roh Kudus yang memampukan kita. Juga dalam Filipi 2 ayat 13 menjelaskan bahwa ada suatu kemauan yang digerakkan dalam diri kita sehingga kita boleh menerima keselamatan. Hal ini yang sering disebut effectual grace, anugerah yang diberikan oleh Allah yang bersifat menggerakkan kita untuk datang pada Allah. Dalam keselamatan yang kita miliki, kita membutuhkan strategi pertumbuhan rohani dan kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu, yang pertama membaca dan merenungkan Alkitab melalui BGA. Filipi 2 ayat 1, Paulus menyurati kepada jemaat di Filipi dan berkata bahwa di dalam firman Tuhan atau Alkitab kita diingatkan bahwa hanya di dalam Kristus ada nasihat, penghiburan, kasih, persekutuan roh. Firman Tuhan adalah dasar pengetahuan mengenai keselamatan kita yang disaksikan oleh Roh Kudus dan roh kita. Roma 8 ayat 26. Yang kedua, berdoa atau melakukan solitud untuk membangun hubungan yang erat dengan Allah. Matius 14 ayat 23 dan Markus 1 ayat 35 dapat dipelajari dari pribadi Yesus dengan Bapa di sorga. Yesus selalu membagi waktu yang baik hanya untuk membangun hubungan yang akrab dengan Bapanya melalui doa. Yang ketiga, mengikuti persekutuan atau komunitas rohani. Ibrani 10 ayat 25. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Allah menghendak agar jemaatnya saling berkumpul untuk beribadah dan saling menasihati satu dengan yang lain. Dalam strategi pertumbuhan rohani yang kita lakukan, Roh Kudus berperan memimpin kita sehingga kita dimampukan untuk melakukan atau melaksanakan strategi itu. Dan hal ini berkaitan juga dengan kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus artinya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, baik perbuatan, tingkah laku, perkataan, ataupun tutur kata. Ketika kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan berdaulat dalam diri kita sehingga kita tidak lagi melakukan segala hal untuk memuliakan diri sendiri, namun sebaliknya untuk memuliakan Allah. Gibson 2013. Banyak saudara-saudara kita pada zaman ini mengatakan bahwa kepenuhan roh ditandai dengan berbahasa roh, kejang-kejang, terkapar, dan tidak menyadarkan diri. Seharusnya orang yang dipimpin oleh roh akan menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22-23, seperti diantaranya mengasihi, sukacita, dan menguasai diri. Jika dilihat dari isu bahwa kepenuhan roh kejang-kejang tidak menyadarkan diri, maka sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab tentang buah roh, yaitu mampu menguasai diri. Kemudian ketika orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka ia akan dimateraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Roh Kudus akan tinggal di dalam dia, Yohanes 14 ayat 17, bukan ketika seseorang ditumpang tangan oleh pendeta, kemudian ia jatuh terkapar dan tidak menyadarkan diri. Ini disebut dengan kepenuhan roh.
Menurut Dodson 1992, orang yang kepenuhan roh akan semakin memiliki kerinduan, haus, dan lapar akan kebenaran. Kemudian karya Roh Kudus selanjutnya kepada orang yang percaya yaitu Roh Kudus akan berperan aktif dalam hidup orang percaya, seperti Roh Kudus memenuhi, membimbing, mengajar, dan memberi kuasa. Orang yang kepenuhan Roh Kudus akan mengalami kehidupan yang berisi pujian, Efesus 5 ayat 19-20. Kemudian menghasilkan buah roh, Galatia 5 ayat 22-23. Yang selanjutnya adalah orang yang kepenuhan roh akan menyalipkan keinginan daging karena berjalan dalam pimpinan roh, Galatia 5 ayat 24-26. Kesimpulan yang pertama, kepenuhan Roh Kudus merupakan sebuah perintah, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Efesus 5 ayat 18. Yang kedua, orang percaya yang penuh dengan roh akan membawakan kemuliaan bagi Tuhan dan pelayanan kepada sesama. Dalam buku Gibson dan kawan-kawan 2013. Setiap orang percaya diperintahkan untuk penuh dengan Roh Kudus.